Halo Sobat Eksis, ketemu lagi bareng Fisika, bareng Kak Siti. Kakak masih menjelaskan dinamika gerak lurus part ketiga. Di part ketiga ini kakak akan menjelaskan tentang konsep gaya gesek. Nah, gaya gesek ini terjadi ketika satu benda berada pada permukaan atau bersentuhan dengan permukaan yang kasar. Gaya gesek ini ada dua. Yang pertama adalah gaya gesek statis. Gaya gesek statis ini terjadi ketika satu benda ada di permukaan yang kasar tapi bendanya masih diam atau bendanya baru mulai bergerak, artinya dia baru niat bergerak cuman belum mulai bergeraknya. Simbol gaya gesek statis adalah Fs. S yang ini itu adalah kependekan dari statis, yang ini namanya mu. Mu ini adalah koefisien gesek, S nya koefisien gesek statis dikali dengan gaya normal. Gaya normal udah kakak jelasin di konsep dinamika gerak lurus part kedua. Yang kedua ada gaya gesek kinetis. Gaya gesek kinetis ini terjadi ketika pada satu benda yang sudah bergerak di atas permukaan yang kasar. Gaya gesek kinetis ini simbolnya adalah Fk, K-nya kependekan dari kinetis, ini mu sama kayak tadi koefisien gesek, K-nya adalah berarti ini koefisien gesek kinetis dikali dengan gaya normal. Nilai koefisien gesek statis itu lebih besar daripada nilai koefisien gesek kinetis, selalu seperti itu. Nah, syarat untuk benda bergerak kalau bendanya ada di permukaan yang kasar itu adalah gaya dorong atau gaya tarik yang kita kasih pada satu bendanya harus lebih besar daripada gaya gesek statisnya. Kalau lebih kecil berarti bendanya akan diam aja. Gimana sih cara menggambarkan gaya gesek? Nah, kalau misal Kak Siti ini punya permukaannya di bidang horizontal, terus ada bendanya seperti ini, terus dikasih gaya dorong atau gaya tarik ke sebelah kiri seperti ini. Nanti kan sama kayak konsep biasa, kalau pada satu benda pasti punya gaya berat, terus pasti punya gaya normal tegak lurus dengan bendanya. Nah, cara menggambarkan gaya gesek itu arahnya selalu berlawanan arah dengan arah gaya dorongnya atau gaya tariknya. Jadi karena ini gaya tariknya ke arah kiri, berarti gaya geseknya berarah ke arah kanan seperti ini. Gimana kalau permukaannya dia dipasang vertikal? Nah, terus dia didorong atau ditarik ke atas kayak gini. Kita gambarin seperti biasa. Gambaran pertama kali adalah gaya berat, selalu vertikal ke bawah. Gaya normal dia tegak lurus dengan permukaannya. Nah, karena dia digeser ke atas, berarti gaya dorongnya berlawanan arah. Jadi arahnya ke bawah. Kalau bendanya berada di permukaan yang miring seperti ini, terus arah geraknya misal ke bawah seperti ini. Nah, kita gambarin seperti biasa, ada gaya berat vertikal ke bawah dan ada gaya normal tegak lurus dengan permukaannya. Karena bendanya bergerak ke bawah, berarti gaya geseknya arahnya berlawanan, jadi dia arah geraknya ke atas kayak gini. Ini arah gaya geseknya. Ini contoh soal untuk pengertian gaya gesek di SBMPTN 2018 kode 425. Sebuah balok bermasa 1 kg, jadi udah diketahui masanya 1 kg, berada pada suatu bidang miring dengan elevasi yang dapat diubah-ubah. Elevasi ini bahasa lainnya adalah sudut atau kemiringan. Ketika sudut elevasinya diubah secara perlahan dari 0 derajat, balok mulai bergeser ke bawah pada sudut elevasi 60. Jadi kan tadi sudutnya bisa dirubah-rubah nih. Nah, pas ketika sudutnya dia 60 derajat, dia baru bisa bergeser ke bawah nih. Selanjutnya balok didorong ke atas pada sudut 30. Nah, sekarang dia didorong ke atas nih, tapi sudutnya diganti nih jadi lebih kecil, jadi 30 derajat. Gaya minimum yang diperlukan agar balok ke atas. Jadi ketika 30 derajat, baloknya pengen ke atas, jadi ada harus didorong nih. Katanya berapa sih gaya dorongnya? Pembahasannya. Nah, ini permukaan miringnya, ini benda di permukaan miringnya, sudutnya kita pakai dulu yang ini, yang 60 derajat. Dia kan pas 60 derajat pengen bergeser ke bawah, jadi ini arah geraknya. Seperti biasa, gambarin dulu gaya beratnya W, terus ada gaya normalnya tegak lurus N ke atas. Karena arah geraknya ke bawah, berarti gaya geseknya arahnya ke atas. Nah, karena W-nya nggak pas di sumbu X sama Y, kita bikin dulu yang si W digeser ke sumbu Y dan W digeser ke sumbu X seperti ini. Kalau sudut 60-nya di sini, berarti nanti sudut 60-nya sama kayak di sini nih. Nah, karena 60 ini lebih dekat ke sumbu Y, berarti nanti yang Y-nya dapat W cos 60. Nah, yang si X-nya dapat W sin 60. Karena tadi rumus gaya gesek itu selalu berhubungan dengan gaya normal, jadi supaya lebih mudah kita cari dulu nih nilai gaya normalnya. Gaya normal kan ada di sumbu Y ya.
Nah, berarti pakai sigma fx yang y. Karena bendanya mulai bergeser, berarti bendanya masih diam kan? Berarti sigma fy atau sigma fx-nya dua-duanya sama dengan 0. Di y ada dua gaya, n sama w cos theta. Arahnya berlawanan, n ke atas, w cos theta ke bawah. Berarti jadinya dikurang, seperti ini. Nah, yang w cos 60 itu tinggal kita pindahin ke arah kanan, kayak gini. Jadi kita dapat nih, nilai n-nya adalah w cos 60. Setelah itu kita baru kerjain yang fx. Fx juga sama dengan 0 karena kan bundanya mulai bergeser ya, berarti belum bergerak nih. Nah, di sumbu x kan ada 3 gaya ya, ada 2 gaya, yang w sin 60 sama yang fs. Arahnya juga berlawanan, berarti sama nih, dikurang kayak gini. Nah, si fs-nya tinggal kita pindah ruas ke sebelah kanan. Fs kan rumusnya tadi mu s dikali n. Nah, kita ganti si n-nya dapat dari yang gaya normal yang di atas w cos 60, w yang di sebelah kiri dan kanan boleh kita coret. Berarti nanti kita dapetin mu s-nya adalah sin dibagi cos kan. Nah, kalau kata matematika sin per cos itu adalah sama aja kayak nilai tan. Nilai tan 60 itu adalah akar 3. Jadi kita udah dapat nih nilai mu s-nya. Nah, nilai mu s ini tidak berubah meskipun kemiringannya dirubah-rubah. Jadi mau kemiringan dari 0 sampai 90 tetap nilai mu s-nya segini, akar 3. Nah, sekarang kita kerjain untuk yang kemiringan 30 derajat. Ini bidang miringnya, ini bendanya, sudut yang kita tinjau sekarang 30, arahnya dia pengen bergerak ke atas. Nah, ini gaya minimumnya si F untuk menariknya. Seperti biasa kita gambarin W-nya dulu, terus N tegak lurus permukaan, terus kalau W-nya enggak, ini gaya geseknya berarti arahnya ke bawah. Nih, karena kan dia pengen bergeraknya ke atas kan, jadi berlawanan. Terus W-nya kita tarik ke sumbu Y seperti ini dan tarik ke sumbu X. Kalau sudutnya 30 di sini sama dengan 30 di sini, berarti yang si WY-nya dapatnya W cos 30, yang X-nya dapatnya W sin 30. Seperti tadi kita cari dulu nilai gaya normalnya. Nah, berarti kan sekarang di sumbu Y sama ada dua gaya N ke atas dan W cos 30 arahnya ke bawah. Kita pindahin nih yang nilai W cos 30-nya ke arah kanan. Nah, W itu kan rumusnya M kali G, cos 30 nilainya kan setengah akar 3. M-nya tadi kita udah dapat nih, yang ini yang 1 kilo. Kalau gravitasi nggak diketahui, berarti dia nilainya auto 10 ya. Berarti jadi 1 dikali 10 dikali setengah 5 dikali akar 3. Jadi 5 akar 3 Newton. Sekarang kita kerjain yang sigma fx-nya. Karena dia bilang gayanya minimum, berarti bendanya masih, dia akan mulai bergeser. Jadi belum bergerak. Jadi fx-nya tetap sama dengan 0. Nah, di fx sekarang kita punya 3 gaya. Yang pertama adalah f, yang kedua adalah w sin, dan yang ketiga adalah g geseknya. Karena berlawanan arah w sin sama f-nya, makanya jadinya dikurang seperti ini. Tinggal kita pindah yang w sin 30 sama fs-nya ke sebelah kanan. Nah, w-nya tinggal kita pindah ke mg sin 30. Mu s kan rumusnya fs rumusnya kan mu s dikali gaya normal. Tinggal kita masukin M-nya 1, G-nya 10, sin 30 adalah setengah. Berarti 1 kali 10 kali setengah itu jadi 5. Tadi kita udah dapat mu S-nya dari atasnya akar 3, dan N-nya kita udah dapat tadi 5 akar 3. Berarti akar 3 kali akar 3 itu jadi 3. 3 kali 5, 15. 15 tambah 5 berarti jadi 20 Newton. Jadi jawabannya gaya minimalnya adalah yang E, yang 20 Newton. Sampai di sini pembahasan dinamika gerak lurus part ketiga. Mudah-mudahan kalian mengerti di konsep gaya geseknya. Selamat ketemu di sesi berikutnya.